Bapak sudah mau meluangkan waktu buat wawancara hari ini. Perkenalkan, nama saya Intana Husna. Dan saya Intan Ayudia sebagai juru kamera dan editor. Saya dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Sebelum itu izin merekam ya Pak. Oke. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Sebelum itu nama Bapak siapa? Bapak namanya Dulsman, unit tugas di EBS. Oke Bapak. Ya. Pertama, kalau boleh ceritakan bagaimana awal mula Bapak bisa bekerja di kampus ini. Awalnya pada dasarnya kita sebagai warga di sini, asli di sini. Jadi inilah langkah baiknya kita bekerja di sini sekarang, karena dari luar aja bisa kok kerja di sini. Kalau kami di sini anak negara namanya, masa tidak bisa kerja di sini. Nah, motivasi kami kerja di sini cuma pengabdian aja. Mengabdi ke UMP. Oke Bapak. Kemudian sudah berapa tahun Pak? Kalau saya 12 tahun. 12 tahun. Hampir kurang lebih 15 tahun. Oh. 15 tahun. Kemudian apa ini pekerjaan Bapak pertamanya atau sebelumnya ada pekerjaan lain? Pekerjaan pertama kita dagang. Oh. Dagang. Karena dulu gini, kita pernah juga di UNP ini dulu kerja, tapi nggak berapa bulan. Terus ada pengangkatan PNS, nah istri dapat soal diangkat menjadi PNS, kami pindah ke Padang Sidempuan. Nah, setelah 7 tahun di sana, balik lagi kemari, kita minta kerja di sini, alhamdulillah ada. Terus apa Bapak merasa betah dan bertahan selama bekerja di kampus ini? Alhamdulillah sampai sekarang kita bertahan, karena begini, bertahan tidak bertahannya kita kan istilahnya terpaut dengan keluarga, dan untuk mencari pekerjaan itu sulit loh, tidak segampang yang kita pikirkan. Jadi apapun banyak atau sedikitnya itu uang gaji, kita syukuri aja, kita nikmati aja, semua nanti akan indah pada waktunya. Kemudian kalau diingat-ingat Pak, apa perbedaan paling besar yang Bapak rasakan antara pekerjaan dulu sama sekarang? Sebetulnya semua pekerjaan itu ada risiko ya, tapi tergantung kita membawakan. Kalau ingin kita berisiko, memang ada risiko. Apalagi kerja di Sapam ini. Kerja di Sapam, orang senang dan kita larang. Itu risikonya, orang senang kita larang. Tapi yang bagaimana? Kita dituntut untuk profesional. Kita dituntut untuk profesional, kita diberikan kebijakan, kita diberikan tugas. Ya, kami selaku security di sini, kalau ada hal-hal yang mengenai siswa yang dianggap tidak benar, tidak apa, ya kami tegur. Jadi terkadang kita butuh mahasiswa sama anggota Sapam itu saling komunikasi, saling menjaga hubungan antara satu sama lain, agar di kampus ini kita dahulukan, bisa kita aman, bisa kita nyaman, bisa aman, bisa nyaman. Setelah itu kita sebagai security kita melakukan persuasif. Yang cara bikin baik ini juga kita memberikan peningkatan agar kinerja kita baik. Ini kalau kompetensi kita tidak baik, ya juga lari kemana, kita juga lari kemana, akhirnya nggak ada titik ini kan. Kemudian bisa tolong Bapak gambarkan nggak kegiatan dalam satu hari kerja itu seperti apa dari pagi sampai pulang? Awalnya kami pagi kita pesan, akhirnya pesan dengan orang malam dan orang siang. Setelah itu pesan apa yang terjadi malam, misalnya ada taruna atau misalnya ada kejadian, orang malam itu nanti ngasih tahu sama orang pagi bahwa ini ada orang ini. Tetapi
Kalau seandainya nggak ada, nggak di. Misal kita jam 8. Mulai dari pagi sampai nanti jam 5 kalau Bapak ya, sampai jam 5 itu kita melakukan patroli atau kontrol. Kita lakukan kontrol, kita anggap itu aman. Nah, dan itu pula Honda-nya mati keluar, terkadang ada ketinggalan tim dari puncak. Kali itu kami wah dengan ada lagi yang terhilang, karena kalau Honda udah hilang itu udah ribet, udah rumit masalahnya. Sampai di kantor polisi kita cuma bisa lapor tentang keamanan mati balik. Kita tahu ya kalau mati baik dia lah, kalau mati buruk ya Honda terkenal tidak. Kemudian dari semua tugas yang dikerjakan setiap hari, ada 3 kali bagian yang paling Bapak sukai. Semuanya bagian itu kita suka aja semua. Memang dalam satu kerjaan tidak ada yang suka aja, sukanya juga ada. Tapi kita ambil aja suka semuanya. Ya kita lakukan aja suka semuanya, kita enjoy aja. Jalani aja. Ya jalani aja. Karena kalau pekerjaan ini udah berbau dengan dongkol, itu bakal nggak baik, sampai sorenya juga nggak baik dari pagi kan. Tapi kita bisa jalani, kita siap untuk melayani, dan kita nggak ada dongkol. Walaupun ada yang rasanya kurang, kita ingatkan, kalian nggak boleh ini. Terkadang kan gini, masalah pensiun nanti kadang-kadang udah ketinggal kemarin, sekarang tinggal lagi. Itu yang bagi kami, tapi bisa kami melakukan. Kemudian di sisi lain, apa tantangan terbesar yang pernah Bapak lakukan selama bekerja di sini? Kalau tantangan terbesar ya, apa ini penuh tantangan juga ya. Kalau kerja ini penuh tantangan juga. Jadi, lakukan aja dengan apa? Dengan senang aja. Cuma ya, hidup ini pun ada tantangan. Semua pun ada tantangan, ada tantangan. Tapi bagaimana kita cara mengatasi tantangan itu sendiri? Kalau tantangan itu bersifat dia mengancam, apa yang seharusnya kita lakukan? Itu yang perlu. Jangan hanya cuma menyerah saja kan? Nah, itu yang kita hadapi aja dengan tugas. Selama bekerja di sini pasti banyak kali kejadian ya Pak. Pernah nggak momen satu kejadian yang paling unik gitu Pak, lucu gitu Pak? Yang lucunya gini aja, yang lucunya ada mahasiswa, dia datangnya istilahnya dia bawa Honda, ternyata Honda orang lain yang dibawa. Iya Pak. Honda orang lain ini gini, Honda lain tuh kuncinya udah jebol, pastinya udah jebol. Jadi di sebelah itu Hondanya sama, warnanya sama. Iya. Dia buru-buru, dia apa nggak tahu BA-nya berapa BA-nya. Kadang-kadang juga ribet juga, mahasiswa ini juga dia punya Honda, dia nggak tahu BA-nya juga. Jadi begitu dia pulang di kontak itu kan, artinya kalau udah dol kan bisa aja di apa kan, bawanya pulang sampai di rumah ini marahin sama apanya orang kan. Ini udah siapa mau udah mana anak kamu ini BA-nya berapa nih Pak? Dia lagi kan. Balik dia kembali, Pak salah bawa Pak, bawa aja yang itu dia bilang. Udah, oh ya ini udah saya Pak, itu aja yang aneh. Jadi makanya selalu belajar dulu, lihat dulu ataupun apa, pastikan dulu barang-barang kita memang itu barang kita yang kita. Intinya harus ingat plat ya. Ya. Kemudian Pak salah bawa Pak, bawa aja yang itu dia bilang. Udah, oh ya ini udah saya Pak, itu aja yang aneh. Jadi makanya selalu belajar dulu, lihat dulu ataupun apa, pastikan dulu barang-barang kita memang itu barang kita yang kita. intinya harus ingat plat ya. Ya. Kemudian bagaimana Bapak menjaga semangat untuk terus bekerja dengan baik ya Pak? Semangatnya gini ya. Kita di sini dituntut untuk sabar. Pokoknya kita dituntut untuk sabar. Dengan yang ada kesabaran itu pasti ada semangat. Tapi kalau kita emosi tidak ada semangat. Makanya membuka dengan security atau platform
jadilah komunikasi yang baik. Kalaupun istilahnya ada sedikit ya sesama mau menegur, saring dulu. Gimana cara dia menegur, gimana cara dia memberi petunjuk, gimana cara dia melarang hal-hal yang anda suka. Misalnya, parkiran harus kemari. Mahasiswanya ada yang memakirkan di sana, kami larang. Ada juga yang menerima, ada juga yang menolak. Buktinya dia nggak gitu, kecuali orang dari luar dia nggak tahu. Tapi mahasiswa tinggi. Ya bentar Pak, bentar. Sebentarnya itu kadang-kadang membuat masalah. Di sini di situ banyak loh. Bahkan di ini sampai ke ruang dekan. Kalau nampak sama dekan, kami yang di teleponnya kemarin. Atau bagi dia aman. Kalau kami tidak aman, kami kena tegur. Akhirnya pagi sampai jam sekian kami tidak ada tegur, mau pulang kami tegur. Itu yang bikin kami. Tapi hal itu bisa kami atas. Bagaimana rasanya Pak bekerja dikelilingi oleh mahasiswa dan kegiatan akademiknya sehari-hari? Tidak asik-asik aja. Asik-asik ya. Sepanjang mahasiswa itu asik, kami tetap happy aja untuk apa ini. Kadang mahasiswa ini nggak ada asiknya juga. Udah malam, udah larut malam, mulatnya nggak ada. Ya mesti bercepat di kelompok. Nongkrong Ya nongkrong udah jam 11, padahal peraturannya nggak boleh. Kalaupun ada acara, ada suratnya, baru kamu bisa lepas. Tetapi ini tidak ada aturan, tidak ada apa, dia nongkrong di sana dilarang. Tidak mau. Kalau Pak, tidak mungkin juga. Karena Wahyu udah menunjukkannya 10 jam 11 itu udah lepas lagi. Kecuali, soalnya ada surat. Atau ada yang mau hal-hal yang mau tampilkan besok nggak selesai siang ditambah malam, ada suratnya dari dosen yang bersangkutan, izinnya dari mereka, kita membiarkan aja karena dia mau apa besok tetapi untuk selesaikan sampai malam hari kan nggak ada masalah. Ini ada tinggal nggak ada apa, dia ngumpul lagi gitu perempuan sama laki-laki kan itu juga nggak bagus. Itu yang bikin kami susahnya itu siang sama malamnya di BRI sama. Nah padahal ada kegiatan, padahal cuma ngumpul kan gitu ya. Bagaimana biasanya Bapak berinteraksi antar sesama mahasiswa gitu Pak? Kayak interaksinya tuh kayak ngobrolnya tuh pengalamannya tuh menarik. Kalau kita di sini kita ungkapkan agak sama mahasiswa. Harus akrab. Nggak ada kami yang kami ini. Tapi terkadang ya namanya Kapam ini EKP kerjanya ada. Maksudnya kadang nggak ngerti kerja itu. Soalnya dilarang malam pula kumpul. Ini foto kami minta kan ya tahu. Bisa juga loh, kalau kami nak menjalankan, sementara kami tidak gitu itu. Kemudian menurut Bapak, apakah mahasiswa dan dosen ini cukup menghargai peran pekerjaan Bapak dengan baik? Iya. Cukup dengan, tapi yang kita minta juga dari dosennya juga yang bukan. Kalau seandainya ada yang kita minta, tolong jadi kita istirahat. Jangan hanya nelfon kayak gitu aja. Itu dilarang sama security, pasukan yang mukul ke dosen. Jangan kayak gitu aja, karena dosennya aja yang tahu. Pejabatnya ini tahu juga. Karena dia dah perintah juga untuk sampai acara jam sekian, jam kecuali ada surat. Kadang dia tanya dosennya, ya Pak kami ini. Itu yang tidak bisa sama kami. Karena besoknya juga pasti pejabat ini protes. Tanya WD2 pasti tanya, acara jam sekian ada lagi.
Jadi dekat aja nih, apa lagi? Siapa yang ngasih izin? Cuma marahnya ke kami banyak pada mestinya kalau dosen ada acara mahasiswa, dia memasukkan apa surat ke apa misalnya dia minta izin keamanan selama kita buku misalnya itu nggak apa-apa. Nah ini kadang-kadang kami jadi penuh kegiatannya nggak nanti belum makan atau tahu nanti dilarang udah ayo yang ini pak mau itu pak kami jadi aja rasanya itu kadang-kadang ini sih ya apa juga. Sementara kalau acara itu habis besok kami tanya siapa yang ada acara malam siapa ini. Kemudian menurut Bapak, apa sih hal yang paling mahasiswa tuh nggak tahu tentang pekerjaan Bapak sama rekan-rekan Bapak? Maksudnya Kayak mereka tuh nggak tahu Sapam tuh kerjanya ngapain aja sih Pak? Kayak nah kalau mahasiswa itu mungkin nggak tahu juga dia apa kami SOP kami bekerja pertama lingkungan di dalam ini gini kampus ini itu kami utamakan kultur. Yang kedua menjaga barang-barang tentang daerah, menjaga juga mahasiswa baik pun pejabatnya. Artinya gini, nyawa mahasiswa ini, satu nyawa mahasiswa, taruh ini jangan ratusan, satu nyawa mahasiswa aja itu di tangan kami. Kalau kejadiannya ada di dalam ini, pasti polisi kami nanya kami, bukan mahasiswanya yang tanya, ada apa tadi Pak? Apa masalahnya? Kenapa dia tengkar? Atau kenapa dia pingsan Pak? Pasti polisi minta keterangan. Misalnya, kalau saya jadi apa-apa, kalau segala pusing-pusing aja kami bawa ke sini atau ke rumah sakit terdekat. Tetapi kalau terjadi istilahnya tindak kriminal, pasti kami mencari. Makanya kami menyarankan itu kadang-kadang mahasiswa ini kadang juga nggak ngerti dia. Dipikirnya kami duduk-duduk kayak gini atau kami duduk-duduk aja kerjaan. Kami duduk-duduk ini jalan nih. Ini jalan nih. Orang mau masuk keluar gerak-gerik orang ngambil helm, ngambil Honda. Kami tahu mahasiswa mana tahu dia. Mana tahu dia namanya ya macam dia pakai sepatu, pakai apa, bilang tas, bilang apa. Dia bisa padahal orang pencuri itu. Macam ada ketinggalan HP di Honda atau dengan dompet di Honda. Nah, kalau kami bukan patroli kayak gini nih ya, kayak gini lah, kan nampaknya jalan-jalan aja itu. Iya. Tapi kami periksa. Merhatikan ya. Ya. Nah, kadang-kadang nggak ada kami dapat. Sementara ada orang yang mencuri. Ya. Tetapi kalau terjadi istilahnya tindak kriminal, pasti kami mencari. Makanya kami menyarankan itu kadang-kadang mahasiswa ini kadang juga nggak ngerti dia. Dipikirnya kami duduk-duduk kayak gini atau kami duduk-duduk aja kerjaan. Kami duduk-duduk ini jalan nih. Ini jalan nih. Orang mau masuk keluar gerak-gerik orang ngambil helm, ngambil Honda. Kami tahu mahasiswa mana tahu dia. Mana tahu dia namanya ya macam dia pakai sepatu, pakai apa, megang tas, megang apa. Dia bisa padahal orang pencuri itu. Macam ada ketinggalan HP di Honda atau dengan dompet di Honda. Nah, kalau kami bukan patroli kayak gini nih ya, kayak gini lah, kan nampaknya jalan-jalan aja itu. Iya. Tapi kami periksa. Merhatikan ya. Ya. Nah, kadang-kadang nggak ada kami dapat. Sementara ada orang yang mencuri. Hasilnya juga kami tengok. Padahal yang pekerjaan, jadi Pak Pamli bilangnya gini-gini, duduk-duduk aja, katanya, digaji, enak jadi apa, katanya kan. Iya. Mana ada ini, udah jelas kesukaan orang yang kami larang. Kita suka di situ, tapi dilarang orang, pasti semuanya nggak suka juga yang itu. Tapi kami harus jalankan itu. Kami juga nggak bisa juga membuat peraturan atau membuat mengada-ngada peraturan, nggak bisa juga. Sepanjang itu aman kami lihat, kita biarkan aja. Ya Bapak.
Mungkin juga tadi perhatikan juga yang mencuri itu kadang-kadang bukan orang-orang luar juga, antara juga mahasiswa juga. Tidak perlu kita sebutkan nanti orangnya, nah, tapi itu yang terjadi. Dia berlagak sebagai mahasiswa, tapi bukannya mencari ini menjadi sini. Kerjanya udah lain. Perempuan juga sama perempuan juga ada. Nah, katanya. Coba masukkan ke grup. Jadi kan dia kan ada grup. Nah, ada grup. Di keluarnya di grup. Habisnya udah datang aja kemari dia. Nah, kami pun kami rahasiakan itu orang kalau misalnya udah ada dapat, kemudian ada apa. Kemudian Pak, jika ada suatu pesan atau nasihat yang bisa Bapak sampaikan kepada mahasiswa ini apa Pak? Pertama, kurangi bermalam-malam di kampus. Dalam tanda kutip, ada kegiatan. Ada kegiatan yang harus diselesaikan. Yang nggak terselesaikan siang, malam-malam hari harus diselesaikan. Itulah yang adalah dan itu pun dengan surat. Nah, yang kedua, tolong jangan ada sifat lupa. Lupa Pak, buru-buru Pak. Mahasiswa rata-rata itu yang ketinggalan kunci pasti itu alasannya. Lupa Pak. Nah, kalau nanti Anda berkeluarga, lupa sama kewajiban kamu gimana coba? Kalau bilang lupa. Karena gini, kamu terlambat. Alasannya, orang udah apa-apa, saya terlambat. Nah, sudah jelas kamu di atas sudah kena mana tuh, mau lambat. Honda kamu pun udah hilang. Rugi enggak? Banyak enggak ruginya? Banyak. Ya, dan biarkan aja yang terlambat. Kita selamatkan dulu. Kalau Honda ini hilang, ya kalau kita kaya kita Pak, kalau hanya pas-pasan orang tua lagi, tidak ada pusing juga untuk bagaimana kita selesai kuliah, bagaimana kita usahakan kuliah, karena kuliah ini kan kadang-kadang 2 kali. Kadang jarak tempuh dari kampus ke kos jauh, harus pakai ojek kan mungkin. Artinya 2 kali, mau kopi lagi balik lagi. Nah, itu yang dipikirkan oleh apa? Sementara sampai di kampus hendaknya hilang. Gimana coba? Nah, buru-buru Pak, ini Pak, hendaknya hilang. Gimana coba? Buru-buru orang ambil gimana coba? Nah, itu yang kita harap jangan ada lagi yang begini. Karena begini yang dianggap sendiri dengan kami. Kami kalau memang betul-betul hilang, kalau memang betul-betul nggak ada, tinggal password. Tapi untuk misalnya belajar ya polisi kita akan ketemu aja. Apa nanti ondanya nak ketemu atau ondanya ketemu tapi bukan kayak onda lagi. Hanya kejadian itu. Kamu sama PC, angkat telepon sama PC dan ya, nanya ya kayak itu lagi nggak buka ini, buka itu, kamu aja enggak. Jadi yang terakhir apa pesan Bapak buat kampus ini ke depannya? Kita berharap mahasiswa dengan Papam saling menghargai, saling menghargai berarti menghargai. Terus jangan terlalu banyak problem di kampung. Karena misalnya ada cara atau bagi mereka yang tidak berkepentingan itu apa lagi tapi yang pasti itu sudah pulang sama jangan buat aku jadi kalau tidak mungkin dan yang kedua apa yang telah kunci jangan lalai begitu yang tetapnya kalian juga urusan kami hanya terima lapor. Misalnya kalian juga orang tua juga alasan yang apa tuh enggak ada alasan tabu buru-buru Pak lupa Pak ini enggak ada alasannya saya itu kemari orang yang dipertinggi pasti alasannya ini kenapa tinggal kunci lupa Pak ratusan banyak yang kayak gitu enggak ada istilah lupa selamat kalau udah menjadi kebiasaan dari sekarang besok pun udah menjadi biasa. Coba seandainya kalian keluarga loh, anak kalian bilang lupa bu katanya kan, marah nggak sama dia? Lupa kepala kamu lupa, paling juga, kan? Nah, itu yang ditanya. Karena mereka pun belum tahu apa-apa, belum tahu pasti dari cari uang itu dan belum tahu. Orang saya yang lebih tahu,
Nah, ya mungkin Honda itu diambil showroom dan sengaja datang ke rumah nggak dibayarkan, nggak mungkin. Jadi itu yang harus dilihat. Kalaupun misalnya kita terlambat, biar aja terlambat. Kita pastikan lempet, ada tas, kunci Honda, ambil dulu. Ada juga Hondanya hidup orang yang nggak ada kita. Honda hidup orang yang nggak ada, tasnya aja ambil sana, dia ke tas. Buru-buru Ah, itu lupa lewat kan? Nah, karena hidup ada hantu ada apa ini bilang kan? Kira ada hantu kan? Apa itu Honda ini bilang kan? Siang kan? Terus saya panggil. Iya Pak kemarin itu terus dia kan ada nampak pikir Pak. Itu ya dia bilang kan. Itu kemana Pak bisa hilang. Dah itu yang Honda tu tadi dia bilang kan. Kenapa ada hantu Pak? Kita mungkin ini hantunya bilang kan. Honda tu itu orangnya nggak ada. Apa kamu Pak? Pak katanya. Maaf Pak ini Honda ini. Kita tinggal bawa aja Honda itu. Iya. Aneh-aneh juga. Ini Honda itu orangnya nggak ada coba. Pasti dia udah terlambat kali itu. Udah terlambat kali, udah parkir, ada yang nyaut dari sana kan. Iya udah terlambat, ini diambilnya aja pasti. Lari. Padahal Hondanya masih hidup kan, pasti itu kejadiannya. Ada temannya juga nih, gue biar apa dia kan. Nih, kita terlambat. Ya ada, Hondanya enggak itu. Ada dia lari-lari aja dia ke atas kan. Bayar metom nggak ada salah aja. Jadi jangan aja nanti dianggap satpam ini. Misalnya kita bercerita bilang, ya jangan anggap kayak gitu. Kami juga manusia biasa dan Tuhan juga fungsinya nggak sama kami. Kadang-kadang fungsinya tidak ada tinggal di sini, di Honda, kita tinggal di Honda. Ada juga temannya yang pinjam Honda, dibawanya keluarga, balik lagi. Ditinggal aja sama teman itu di Honda. Yang teman ini bilang sama yang punya Honda, udah saya kasih yang tadi. Orang buat tak? Kejadiannya orang kita tinggi. Orang yang gini pun sangat Dan yang kedua apa? Itu kunci. siap tuh. Dengan hal-hal yang cek di dunia, staffnya kalian juga urusan kan kami hanya cek di lapor. Misalnya kalian juga orang tua juga alasan yang apa tuh ada alasan tabu buru-buru Pak, lupa Pak, ini nggak ada alasannya. Saya isi kemari orang yang dipetunjuk pasti alasannya ini. Kenapa tinggal kunci? Lupa Pak. Ratusan banyaknya yang kayak gitu. Tidak ada sila lupa. Selamat kalau udah menjadi kebiasaan dari sekarang, besok pun udah biasa. Coba seandainya kalian keluarga itu, anak kalian bilang lupa Bu katanya kan, marah nggak sama dia? Lupa kepala kamu lupa, paling juga, ya kan? Kamu belum tahu apa-apa, belum tahu sakit dan cari uang tidak belum tahu. Orang yang lebih tahu. Nah, yang mungkin Honda itu diambil showroom dan sengaja datang ke rumah nggak dibayarkan, nggak mungkin. Jadi itu yang harus dilihat. Kalaupun kita terlambat, biar aja terlambat. Kita pastikan dompet, satu tas, satu kunci Honda, ambil dulu. Ada juga Hondanya hidup orang yang nggak ada tuh. Honda hidup orang yang nggak ada, tasnya aja ambil sana, dia ke atas. Buru-buru Betul lupa lewat kan? Honda hidup, ada hantu ada apa ini bilang kan? Dikira ada hantu kan? Itu Honda ini bilang kan? Siang kan? Terus panggil. Dia Pak kemarin itu terus dia kan? Pak ada nampak dia Pak. Itu ya dia bilang kan? Itu kemana Pak bisa hilang? Ya ada hantu yang Honda itu tadi bilang kan? Kenapa ada hantu Pak? Kita mungkin ini hantunya bilang kan? Honda itu hidup orangnya nggak ada, asal kamu pakai. Pak katanya, maaf Pak ini apa lagi? Tinggal bawa aja Honda itu. Iya. Aneh-aneh juga. Ini Honda itu orangnya nggak ada coba. Pasti dia udah terlambat kali itu. Udah terlambat kali, udah parkir. Ada yang nyaut dari sana kan. Ini udah terlambat, ini diambilnya aja pasti. Lari. Padahal Hondanya masih hidup kan, pasti itu kejadiannya. Ada temannya juga nih, gue biar apa dia kan. Kita terlambat. Ya ada, Hondanya enggak. Itu. Ada dia lari-lari aja dia ke atas kan. Bayar macam nggak ada salah aja. Jadi jangan nanti dianggap satpam ini, misalnya kita bercerita bilang, ya satpam jangan anggap kayak gitu. Kami juga manusia biasa, kadang-kadang juga fungsinya nggak sama kami.
Kadang-kadang istrinya tidak ada tinggal di sini, di Honda juga ada tinggal di Honda. Ada juga temannya yang pinjam Honda, di bawahnya keluarga, balik lagi. Ditinggal aja sama teman tuh di Honda. Yang temannya ini bilang sama yang punya Honda, udah saya kasih yang tadi, katanya kan, tinggal plat di sini. Nah, anda kamu kasihkan sama saya tuh, udah saya kasihkan tadi. Janganlah lain, apa kamu kasihkan, katanya kan. Udah tadi mah, dia tadi di atas meja belakang itu saya apa kamu ambil mau gue masukkan, katanya. Kita bilang apa kalian tegar nih apa nih? Anda mana dapat pak, katanya kan. Nanya lagi dia kan. Itu orang udah ngambil kunci, padahal kamu belum ada yang kunci. Dia kok mau? Ini enggak. Tapi banyak ya kejadian. Banyak. Tapi kita bawa dia. Happy aja. Ada apa? Kita ingatkan aja kepada mahasiswa. Bapak sih cenderungnya pikirnya Wasmaster lagi, di Honda lagi, yang tos lagi. Sementara benarnya hilang, muka lagi, ngutang sana sini lagi. Itu yang bapak rata-rata kita di sini ini selalu diingatkan sama ini agar tolong jaga barang anda hidup. Barang anda hidup pastikan yang cukup. Kita tidak tahu enggak. Jangan tanggung lama-lama. Jangan datang. Dapin atau apa? Dia lagi enak. Nih, pulkalnya enggak ada, dia mandi aja sampai jam 14 pula ini. Dia enggak. Sharing suasana. Sama aja. Nah, itu yang kami apakan. Karena kalau kita bicara detailnya nanti, mungkin kalian juga enggak termakan sama kalian. Kalau yang detailnya aja. Karena CCTV itu enggak bodoh. Ada CCTV jam 2, ada CCTV jam 4. Kalau kami bicara detailnya, tapi orang itu udah kena sanksi. Ada di skor dia extracam. Dari dia bulan ada apa? Macam-macam. Banyak juga. Jadi nanti tapi juga. Tahu-taunya aja ya. Iya, yang apa-apanya aja. Itu gitulah. Kalian pada cewek, wanita, hargai orang tua. Hargai orang tua. Berarti kalau kalian di sini semua enaknya, semua apanya, pacaran, kamalan, mau apa berarti kalian nak ngajar. Akhirnya kalian juga bakal tamat di sini. Maupun tamat udah 10 semester, belum juga lagi. Udah ada pelapuk meja tuh gigi kan tamat lagi. Ada juga yang menamatkan diri sendiri. Jadi dia enggak apa lagi. Maunya peluyur tanah ini tampilannya pagi-pagi bagus. Ini mau kayak mau kuliah, tapi enggak ada gagal aja nilainya terus. Iya. Dan juga yang di deportasi tahu. Ada yang deportasi tahu. Nah, dari sini dikasih dia kayak apa? Swasta. Daripada dia di sini kan mungkin dapat ngepol dia bukan orang. Kalau banyak dia bukan orang berarti ada dikasihnya dulu kan itu. Tadi apa dia mata ke inget ke apa ke. Ada saya akhirnya juga nggak sama ke pulang kampung aja ke. Banyak ya. Banyak sih ada juga masih tua juga belum tamat dia udah apa belum itu dia udah nyeblak tapi dia masih kuliah. Ini kan yang tamatkan kuliah, selesaikan di kuliah, fokuskan di kuliah, dan tamat itu setelah nanti aja dari Bapak. Jadi mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan nanti menjadi pelajaran. Kita juga berharap komunitas ini ya berbentuk ya, agak yang apa aja. Jadi kadang-kadang laki-lakinya diam, dianya yang apa? Lupa nggak lagi Pak, padahal saya jadi bukan ngapain? Bilang aja, padahal nggak ada gugatan. Iya, mulai yang ngomong, kita lagi Pak, belum apa Pak, ntar lagi Pak. Kalau udah jam 12
Enggak, dia apa dia tuh apa? Sorry ya. Kalau apa itu setannya daunnya kayak gitu. Bingung kan. Wah, ini enggak galak juga. BBS ada penangkapan. BBS ada zoom. Jadi lagi. Ya begini kalian yang akan dan yang kontaknya dia kenal kalian tamat di sini. Terima kasih Bapak wawancaranya. Iya, kamu mana? Rio Pak. Kamu mana? Rio. Iya, kamu. Sumatera Utara, Medan. Di Medan, di kota Medan ya Pak? Iya. Oke Bapak, terima kasih. Paling